Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk salat subuh berjamaah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi umat terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, insyaallah hari ini adalah hari ke-23 dari bulan Sya'ban. Seminggu lagi insyaallah kita akan masuk pada bulan Ramadan, bulan yang semua kita lakukan dilipat gandakan kebaikannya, dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah hari ini kita berada di ayat 184 insyaallah dari surah Al-Baqarah, yang sebelumnya kita membahas 183, yang kebetulan 183 sampai 187 itu adalah berbicara tentang bulan puasa, tentang tujuan disyariatkannya puasa, tentang hukum puasa. 184 surah Al-Baqarah berbicara tentang hukum-hukum puasa. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Bisa nanti 29 hari, bisa 30 hari. Faman kana minkum hina syuhudihi maridun aw ala safar, maka seandainya di antara kalian ketika kalian telah menyaksikan, ketika kalian berada di bilangan hari-hari itu, naudzubillah, kemudian maridun, sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti, seandainya tidak puasa karena sakitnya, direkomendasi oleh dokter karena sakitnya kemudian tidak boleh puasa, karena nanti kalau diinfus itu pasti harus, naudzubillah, itu harus mengulangi puasanya. Jadi meskipun kalau diinfus kan tidak makan, iya, tapi cairan itu pasti akan memasuki ke lambung. Segala sesuatu yang memasuki lambung itu kemudian membatalkan puasa. Meskipun nanti bagaimana dengan yang dia tidak bisa kecuali harus menggunakan alat bantu, misalnya apa? Uap misalnya. Kenapa? Sakit asma misalnya, naudzubillah. Kemudian kambuh dan dia sering kambuh. Kalau sering kambuh maka dan dianggap batal, banyak utangnya, fa'iddatun min ayyamin ukhar, kemudian mengulangi di hari-hari yang lain itu akan banyak. Bagaimana kemudian? Banyak pendapat tentang itu, bahwa menguap
itu tidak sampai ke lambung, maka ketika tidak sampai di lambung kemudian tidak membatalkan puasa. Seorang ahli penyakit paru di Rumah Sakit Paru Kriongan itu menyampaikan bahwa uap yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, ada apa namanya itu kalau dalam kedokteran di inhaler, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak sampai ke lambung. Itu alasannya kenapa tidak membatalkan puasa. Tapi ada yang menganggap itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya karena dia ahlinya, sudah spesialis, dia anggap sebagai orang yang ahli dalam bidang itu, dalam bidang kedokteran, dan dia sudah tahu betul, maka ya kita ikut yang ahlinya. Jadi kalau kita ragu, kita harus tanya kepada yang ahli tentang itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, seandainya ada tetangga kemudian bertanya, bagaimana dengan keadaan saya yang saya punya penyakit yang itu tidak bisa kecuali saya harus ditangani dengan hal-hal itu, apa diantaranya uap. Maka kalau jawaban dari salah satu staf yang sekarang bertugas di Rumah Sakit Paru Jember ini menyatakan menggunakan inhaler uap itu selama dia tidak bercakap-cakap, maka uap itu tidak sampai ke lambung. Maka ketika tidak sampai di lambung dianggap tidak membatalkan puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bagi yang sakit, bagi yang dalam perjalanannya kemana? Di sini tidak disebutkan jauhnya, ya perjalanan kemana saja. Selama perjalanan itu adalah karena bukan untuk maksiat tapi untuk ibadah, maka diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi harus menyahur di hari yang lain. Kalau saya ke Surabaya tetap puasa, insya Allah bisa kuat. Kenapa? Karena keadaannya tidak begitu mengharuskan untuk tidak puasa. Kalau dulu 15 abad yang lalu ke Surabaya itu tentunya pakai onta, pakai kuda, pasti sangat haus. Tapi sekarang semuanya sudah ber-AC, semuanya sudah nyaman, insya Allah tidak akan memberatkan kita. Maka ini tentunya yang menentukan adalah kita sendiri. Salah seorang teman kita misalnya di suatu tempat yang dia kemudian tidak mengetahui pergantian malam, pergantian siang. Kenapa? Karena di kutub, baik kutub utara atau kutub selatan, itu kadang harinya matahari tidak muncul sama sekali, atau matahari tidak tenggelam sama sekali. Itu akan terjadi di kutub. Itu bagaimana kemudian? Apakah dia puasa? Iya, dia akan mengikuti waktu terdekat dari tempat dia atau kebiasaan dia dari daerah asal. Dari mana? Sholat 5 waktunya ya dari jam, dilihat dari jamnya. Oh sudah tiba waktu sholat subuh, sholatlah dia sholat subuh. Oh sudah waktunya sholat duhur, maka sholat duhur. Begitu pula dengan puasanya. Oh sudah mau subuh, maka dia menyesuaikan. Jadi makanya kemudian puasa hanya diwajibkan kepada orang beriman, karena orang berimanlah yang hanya bisa melakukan puasa ini. Dengan keadaan apapun. Tapi Allah sejak awal sudah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang sakit, barang siapa yang tidak kuat atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengulangi di hari-hari yang dia membatalkan puasanya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, barang siapa yang la yatikun, tidak kuat, likabirin au maradin la yurjab, beruhu karena sudah sepuh atau penyakit yang tidak bisa sembuh, sulit sembuhnya, maka fidyatun ta'amu miskin, hendaklah dia menebus itu dengan memberi makan orang-orang miskin. Memberi makan orang miskin bagaimana? Mud itu sebenarnya adalah uluran tangan. Ini maddun. Jadi kalau kita mengulurkan tangan itu sebut madda ya muddu, itu artinya mengulurkan tangan. Di dalam bahasa Arab mud itu artinya mengangkat dua tangan. Maksudnya apa? Mengangkat makanan. Nah, bagi mereka yang karena sudah sangat sepuh
atau sakit, atau memang tidak bisa, hamil, yang kemudian dokter merekomendasikan tidak boleh puasa, atau sedang menyusui, boleh dengan membayar fidyah. Fidyahnya adalah membayar mud. Mudun itu kira ada ikhtilaf ulama di sini, ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 7 on, ada yang mengatakan sampai 12 on. Kita ikuti saja bahwa yang diinginkan di sini adalah to'amu miskin, memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Kalau makannya sehari itu 2 kali, ya kita masih kasih makan 2 kali saja. Boleh ikhtilaf ulama, boleh dengan uang, boleh dengan makanan. Tapi sebaiknya yang di sini adalah makanan yang dibutuhkan di tempat tersebut. 2 kali lebih bebasnya, lebih nyamannya siang dan malamnya, sesuai dengan kondisi ketika itu. 1 kali puasa yang tidak bisa dilakukan, maka dia wajib memberi makan to'am miskin 1 orang. Kalau 30 hari, ya dihitung saja. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini gitu kan. Yang kita sebutkan tadi banyak orang yang sudah sepuh, karena sepuhnya tidak sanggup untuk puasa. Kemudian orang-orang yang sakitnya tidak mungkin untuk berpuasa, maka dia dibolehkan. Termasuk yang menyusui, termasuk yang hamil karena rekomendasi dari dokter, dia tidak boleh puasa, dipersilahkan untuk bayar fidyah. Loh, kalau saya mau mengqadha, silahkan. Tapi di sini diperbolehkan bagi mereka-mereka yang memang tidak bisa sembuh, atau karena memang nggak bisa secara akal, tidak mungkin untuk nyaur, maka diperbolehkan. Ayat ini masih berlanjut. Faman tatawwa'ah. Nah, di sini ada, kalau tadi diperbolehkan membayar fidyah, di sini ada kata-kata faman tatawwa'ah bizziyada 'alal qadril madhkur. Barang siapa yang tatawwa'a khairan, menambah kebaikan itu, bisa fidyahnya, bisa puasanya, bisa sholatnya. Kita kenal ibadah tatawu, ada sholat tatawu, ada puasa tatawu. Itu maksudnya adalah puasa yang tidak diwajibkan. Sholat tatawu ya disebut dengan sholat sunnah. Barang siapa yang menambah, fidyahnya ditambah. Oh, saya lebih kuat, tidak hanya 7 on, dipersilahkan untuk menambah. Termasuk puasanya nanti, oh saya masih kuat untuk puasa berikutnya, saya akan puasa Daud misalnya, silahkan. Banyak teman-teman kita yang puasa Daud, dan Allah memberi fadilah kepadanya lebih dari yang lain. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Jadi kalau kita menambah kebaikan-kebaikan kita, baik fidyah kita, baik puasa kita, baik sholat kita, itu lebih baik bagi kita. Fahuwa khairun lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kalian berpuasa. Puasa kalian itu lebih baik dari kalian, daripada kalian tidak puasa. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu itu, annahu khairun lakum faf'aluhu, maka itu lebih baik bagi kalian, maka kerjakan puasa itu. Jadi setelah Allah menyampaikan tentang ada rukhsah, ada keringanan, kemudian ada pembolehan untuk tidak puasa bagi yang memang yutiqunahu, tidak mungkin untuk puasa. Kemudian Allah menambahkan lagi bahwa barang siapa yang menambah puasanya setelah Ramadan, ada Syawal, atau menambah dengan puasa Daud, atau menambah dengan al-yamul bait, puasa di hari 3 hari di pertengahan bulan, maka dipersilahkan. Allah menutup ayat 184 dengan menyampaikan puasa kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat-ayat ini mulai 183 nanti sampai 187 itu berbicara tentang puasa dan hukum-hukumnya. Di ayat 185 ini Allah menyampaikan tentang
bulan puasa yang di situ diturunkan Al-Qur'an. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dalam puasa nanti diperintahkan, disunnahkan oleh Allah untuk apa? Banyak tadarus Al-Qur'an. Kenapa? Nabi tiap tahun di bulan puasa itu pasti khatam Al-Qur'an, tadarus. Jadi tadarus itu sebenarnya adalah sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tadarus kepada siapa beliau? Kepada malaikat Jibril. Tiap tahun pasti baginda nyetor hafalannya, Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kita ini tadarus itu berasal dari sejarah itu. Maka kita pun besok diperkenankan disunnahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kalau menghatamkan, mempelajari Al-Qur'an dengan sebaik mungkin. Harus kita ingat fadilahnya apa? Banyak sekali. Fadilah puasa banyak, fadilah baca Al-Qur'an banyak. Ketika Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan disebut dengan penghulu bulan terbaik. Ketika Al-Qur'an diberikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian malaikat Jibril menjadi penghulu malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah kemudian Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah penghulu para malaikat dan para nabi. Maka ketika Al-Qur'an ada di hati kita, insya Allah kita pun akan menjadi umat terbaik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tadi kita sudah membaca khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Akhrajahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 186 ada sela apa? Setelah berbicara tentang puasa, Allah berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, ketika ditanya kepadamu bagaimana, di manakah aku dengan mereka, sampaikan kepada mereka, inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Wa idza maka ketika mereka berdoa, falyastajibuli wal yu'minuni, maka hendaklah mereka melakukan apa yang aku perintahkan dan berimanlah kepadaku. Ketika Allah menyampaikan ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku akan mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-hambaku. Dengan syarat dia tadi itu apa? Melaksanakan perintahku dan beriman kepadaku, maka aku akan menjawab apa yang mereka pinta. Ayat ini ada di sini untuk mengabarkan kepada kita betapa mustajabahnya orang-orang yang sedang berpuasa. Banyak hadis yang menerangkan tentang itu, bahwa lisoimi farhatani, punya seorang yang puasa itu punya dua kegembiraan ketika dia berbuka, kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya karena dia dikabulkan doa-doanya. Hadis yang lain menyampaikan tentang tiga hal yang doanya pasti mustajabah. Siapa? Imam yang adil, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa disebut-sebut terus oleh baginda Rasulullah sebagai orang yang mustajabah doanya. Loh, sekarang kok belum terjawab? Jangan risau. Kalaupun tidak terjawab apa yang kita minta, insya Allah itu akan diberikan kepada kita nanti. Seandainya tidak di sini, maka di akhirat nanti. Kalaulah tidak dijawab oleh Allah, bisa jadi digantikan yang lebih baik dari itu. Dari mana? Dengan dihilangkan dari kita hal-hal yang tidak baik.
Jadi bukan hanya yang diberikan, tapi yang dihilangkan dari kita. Di antara yang dihilangkan apa? Dihilangkan penyakit, dihilangkan kesusahan, dihilangkan musibah-musibah. Itu juga sesuatu yang mustajab doa. Fadilah-fadilah puasa di antaranya itu apa? Doanya mustajabah. Setelah 186 Allah kembali menyampaikan kepada kita tentang hukum puasa di 187. Apa itu? Bahwa kita diperkenankan untuk kumpul dengan keluarga di malam hari. Puasa hanya ketika terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bagaimana dengan setelah itu? Dihalalkan seluruhnya termasuk kumpul dengan ma'asyarah zaujiyah, hubungan suami istri diperkenankan. Jelas di ayat berapa itu? Ayat 187 di surah Al-Baqarah menyampaikan uhilla lakum lailatas syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tidak apa-apa malam puasa rafathu ila nisaikum, Anda berkumpul dengan istri Anda. Rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hadirin yang dirahmati Allah, la'allakum tattaqun, itu tujuan disyariatkan puasa. Kita kemarin membahas itu, berbicara tentang itu. Tattaqun dengan berbagai versinya, tapi yang jelas tattaqun itu adalah apa? Full dengan amal soleh. Kok full dengan amal soleh? Kita mengambil istimbat dari ayat yang kita baca di ayat 56 surah Al-Anbiya, ketika Allah menyampaikan dzalika hukmullahu yahkum bainakum falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Bahasa lain dari takwa itu amilus solihat. Falladzina amanu, kata Allah di Anbiya 56, barang siapa yang beriman, dia yang beriman, wa amilus solihat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik, pekerjaan-pekerjaan soleh, fi jannatin naim, di surga naim, kelak dibalaskan oleh Allah apa yang diimani, apa yang dikerjakan. Kita membahas kemarin ada kriteria orang yang bertakwa. Di ayat yang satu ayat tadi itu menyimpulkan kepada kita tentang makna takwa itu yang apa? Penuh dengan kebajikan. Maka ketika itu yang kita lakukan, hukum alam berlaku. Apa? Siapa menanam pasti menuai, pasti memanen. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberi rizki dari yang tidak diduga. Dari mana saja, dari segala macam arah. Surah mana itu? At-Tolak ayat 3 sampai ayat 5 menyampaikan kepada kita tentang itu. Allah menyampaikan di ayat 4 kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, mudah seluruh urusannya. Di ayat 5 ditutup dengan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kalau takwa kepada Allah bagaimana? Yukaffir anhu sayyi'atihi. Dia apa? Diampuni, ditutup, dihapus darinya kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra. Dilipat gandakan, dibesarkan bagi dia apa? Pahala balasannya. Itu adalah yang tujuan disyariatkan puasa, mencetak orang-orang yang bertakwa, insan-insan paripurna. Kita dipersilahkan untuk menjadi manusia yang betul-betul manusia. Betul-betul manusia, maka kita menghargai kemanusiaan. Itu adalah tujuan dari puasa. Hingga kemudian endingnya tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Itu adalah ending terakhir dari disyariatkan puasa. Mudah-mudahan
kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu berpuasa, bukan hanya puasa secara tidak makan tidak minum, tapi betul-betul bisa mengendalikan seluruh apa yang ada di kita, bahkan pada pikiran kita. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, hingga betul-betul kemudian pada akhirnya nanti Allah menyampaikan, mempredikatkan kepada kita sebagai orang yang akramakum, semulia-mulia manusia, semulia-mulia makhluk. Inna akramakum indallahi atqakum. Tujuan puasa adalah mencetak itu supaya kita dijadikan orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, hingga kemudian betul-betul kita diangkat derajat kita kepada derajat inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah mengumpulkan kita dengan orang yang paling kita kasihi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada saatnya nanti Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bermuajahah dengan Tuhan kita. Wujuhu yauma idin nadhirah, hari ketika itu pada wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka bermuajah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.